Dari manajer jadi petani sukses. Apa rahasianya? Dikutip dari kompas.com, jabatan tak selalu menjadi ukuran sukses seseorang. Aloysius Adio Agung contohnya, alumnus Akademi Teknik Mesin Industri ATMI, Solo ini malah beralih profesi dari manajer menjadi petani di kampung halamannya Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Walaupun awalnya mendapat tentangan keras dari keluarga, tetapi lambat laun dia meyakinkan keluarga. Agung berhasil membuktikan diri kalau menjadi petani juga bisa memberikan kepastian hidup. Saya tidak memiliki background pertanian. Latar belakang keluarga saya pun bukan petani. Namun, setiap kali pulang ke Klaten saya selalu memendam tanya, kenapa petani yang terlihat selalu sudah berusia lanjut bukan pemuda? Papar Agung seperti dimuat kompas.com. Senin tanggal 22 Agustus tahun 2016. Keputusan Agung untuk terjun ke dunia pertanian bukan tanpa persiapan. Saat masih mengemban jabatan sebagai manajer, ia sudah mencoba belajar cara menanam padi. Saat proses belajar itu, saya mengenal bagaimana mengolah tanah dalam pertanian, katanya. Menurut dia, pengolahan tanah sebelum masa tanam adalah kunci keberhasilan. Lahan harus diberi pupuk yang tepat dan pas komposisinya. Selain itu, mereka mesti mempertimbangkan kandungan mikroba di dalam tanah serta memperhatikan kondisi alam. Keputusan Agung untuk beralih profesi tak langsung menuai hasil positif. Ia harus menderita kerugian puluhan juta rupiah karena gagal panen pada 2010. Tapi, bukannya kapok, kegagalan itu malah makin memotivasi Agung. Dia lalu menggunakan tabungannya sebesar 80 juta rupiah dan menjual mobil seharga 100 juta rupiah untuk sewa lahan dan membeli pupuk. Saya tidak punya lahan sawah sendiri, jadi saya berusaha mencari lahan sawah yang disewakan oleh warga. Setelah dapat saya mencoba menanam padi, ujar Agung. Kegigihan dan kerja keras Agung kemudian membuahkan hasil. Lahan yang disewanya menghasilkan panen sebesar 60 ton. Agar hasil panen mendapat harga jual tinggi, Agung tidak menjualnya ke tengkulak atau penadah. Ia lebih memilih memasarkan sendiri melalui strategi direct selling. Saya jual ke rumah-rumah dan ke teman-teman saya. Kadang bolak-balik Jakarta Solo untuk menawarkan beras, kata Agung. Kini, dari hasil kerja kerasnya, Agung sudah bisa membelikan mobil untuk istri. Dia juga bisa menyekolahkan putri sulungnya di salah satu sekolah favorit di Solo, Jawa Tengah. Biasanya harga jual hasil panen akan dihargai tinggi bila dibeli oleh konsumen. Berbanding terbalik dengan tengkulak yang umumnya membeli dengan harga di bawah pasar, karena akan dijual kembali untuk memperoleh untung. Untuk bisa menjalankan strategi direct selling Anda butuh kendaraan pengangkut. Tak cuma itu, kendaraan tersebut juga bisa melalui jalan-jalan sempit di kota dan pedesaan. Daihatsu Himax misalnya, mobil pickup dengan panjang 3,395 meter, lebar 1,475 meter, tinggi 1,77 meter, dan wheelbase 1,9 meter ini punya jangkauan putar 4 meter, sehingga lincah di jalanan kecil. Pickup ini bisa cocok di Indonesia. Jagoan jalan sempit, ucap Eksekutif Chief Engineer Daihatsu Motor Corporation Kazutoshi Sakamoto. Seperti dilansir kompas.com, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2016. Dengan pilihan kendaraan seperti itu, strategi direct selling yang Anda canangkan pun bisa berjalan optimal. Keuntungan pun bisa Anda raih. Penulis Michael Gelwati.